baik ya. Nah, sekarang kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, bener banget. Sekarang bangsa kita sedang mengalami virus corona. Maka dari itu, adik-adik semua beribadah di rumah masing-masing ya. Tapi harus tetap bersungguh-sungguh beribadahnya. Jangan lupa juga adik-adik jangan bermain di luar ya, apalagi berkumpul di luar. Nah, adik-adik juga harus tetap berdoa kepada Tuhan agar bangsa kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Oke? Sekolah minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Mari adik sekolah minggu di rumah, duduk yang manis, kita siapkan hati kita angkat pujian selamat pagi Bapak. Buah-buah Roh Kudus Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi. Nah, tadi kita udah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita memuji, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik di rumah ikut memuji ya, ikut memuliakan nama Tuhan, ikut menari buat Tuhan. Kita akan pujian kasih.
Tuhan, mari kita angkat pujian lingkup pikul. Adik-adik di rumah sungguh-sungguh ya pujikan muliakan nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu kita mau berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu tertanam dan berbuah di dalam hati anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah juga firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu duduk yang manis, siapkan Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak, sikap yang baik ya. Anak-anak dengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan
jadi berkat buat anak-anak ya. Oke, nah puji Tuhan. Pagi hari ini Tante mau sampaikan firman Tuhan kepada anak-anak di sekolah minggu. Judulnya Daud pahlawan kecil yang perkasa. Nah puji Tuhan anak-anak, pasti anak-anak sudah sering mendengarkan siapa itu Daud. Pasti anak-anak juga sudah mulai, oh iya saya pernah dengar tentang Daud. Nah pagi hari ini Tante mau sampaikan firman Tuhan ini ada di dalam Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampainya ayat 52. Nah puji Tuhan adik-adik, di zaman dahulu ada seorang pemberani. Berani, dia juga dengar-dengaran kepada orang tua. Rajin bekerja, dan dia itu selalu ada di padang menjaga kawanan domba-domba ayahnya. Nah pasti anak-anak mau tahu kan siapa ayahnya? Iya, anak-anak Tante belum kasih tahu. Yang pemberani itu, yang rajin itu, yang dengar-dengaran itu, yang suka ada di padang namanya adalah Daud. Nah Daud punya papa namanya Isai. Nah puji Tuhan anak-anak, Daud dia punya kakak. Dia punya kakak-kakak, dan kakak-kakaknya si Daud itu atau abang-abangnya si Daud itu, mereka itu sedang pergi berperang melawan tentara Filistin. Nah, waktu Daud ada di padang menjaga kawanan domba ayahnya, Daud itu rajin. Nah, sementara menjaga domba, bapaknya itu datang. Dan bapaknya itu menyuruh Daud membawa makanan kepada abang-abangnya yang sedang berperang melawan tentara Filistin. Nah Daud waktu dia disuruh sama bapaknya, dia langsung dengar. Dia pergi membawa makanan-makanan itu untuk abang-abangnya yang sedang berperang. Tetapi waktu Daud itu masih jauh, dia melihat tentara orang Filistin, dan dia melihat tentara-tentara juga yang bersama-sama dengan abangnya, tentara-tentara Israel itu juga sedang berkumpul mereka, dan mereka itu sedang membicarakan siapa yang berani melawan, siapa yang berani maju berperang melawan tentara-tentara Filistin. Nah, semakin Daud dia dekat, dia lihat ada seorang laki-laki yang badannya besar. Firman Tuhan bilang badannya itu dia tingginya 3,2 meter, tinggi banget. Badannya besar, jadi dia lebih besar dari semua orang yang hidup pada waktu itu. Nah, ditantang sama ini tentara Filistin ini menantang. Kalau siapa yang mau mengalahkan tentara-tentara orang Filistin pasti dapat hadiahnya. Daud dengan gagahnya, dengan beraninya dia maju. Dia bilang, saya aja. Karena waktu itu rajanya Raja Saul. Dia coba datang ke Raja Saul, raja saya aja yang berperang, saya aja yang maju untuk berperang melawan tentara Filistin. Tapi Raja Saul bilang, aduh badannya kamu kecil, mana bisa kamu. Sedangkan itu panglima itu tentaranya orang Filistin itu seorang itu badannya besar banget. Nah, tapi Daud bilang, enggak, dia pasti bisa. Dan akhirnya Daud dia pergi
Tapi sebelum dia pergi, dia mau menghampiri itu tentara yang gagah itu. Bajunya terbuat dari baja. Bajunya aja itu, waduh, kuat sekali bajunya. Sementara si Daud itu disuruh pakai baju perang sama Raja Saul nggak mau. Dia bilang nggak biasa, saya nggak biasa pakai baju gembala domba saja katanya. Jadi ya sudah, kata Raja Saul, ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia pergi untuk dia mau menghampiri ini tentara yang gagah, yang besar banget badannya. Anak-anak pasti tahu kan, pasti ada anak-anak sekolah minggu yang sudah pernah dengar cerita, pasti udah ada di dalam pikiran, pasti ini. Nah, tante mau kasih tahu, namanya tentara yang Filistin itu namanya Goliat. Goliat yang berbadannya besar. Tapi si Daud sebelum dia mendekati ini Goliat, dia pergi dulu memungut dulu batu di sungai. Dia pungut batu di sungai, dia masukin ke dalam tas gembala domba itu, dia masukin batunya. Dan si Daud itu punya punya ketepel. Jadi ketepel itu kalau ada dia sementara jaga domba di padang, kalau ada binatang buas ya seperti harimau atau binatang buas lain yang datang mau menerkam domba-dombanya, pasti Daud pakai itu. Nah, akhirnya Daud pas dia dekat kepada Goliat ini, dia lihat, wow, tinggi sekali, jauh sekali bedanya dengan si Daud ini. Karena Daud tuh badannya kecil dan dia masih muda. Akhirnya dia bilang, saya mah datang cuma punya batu, tapi saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Allah yang hebat, saya punya Tuhan yang luar biasa, kuasanya besar. Dia masukin tangannya di dalam tas itu yang berisi batu, lantas dia ketepel itu dia sasarin ke kepalanya si Goliat. Enggak tunggu sampai batu itu habis, satu batu saja kepalanya si Goliat kena, dahinya kena gitu. Akhirnya si Goliat rebah ke tanah dan ternyata satu batu itu dengan senjatanya ketepel itu sudah membuat si Goliat mati. Akhirnya tentara Filistin, orang-orang Filistin menjadi takut dan mereka pergi karena sudah kalah. Mereka sudah kalah. Tentara Israel mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita karena apa? Mereka sudah menang melawan itu prajurit itu, si Goliat itu yang gagah besar, cuma dengan batu kecil dia mati. Nah, anak sekolah minggu, kenapa ya kok Daud sangat berani sekali melawan itu tentara, itu prajurit Goliat yang badannya cuma dia satu-satunya yang hidup dengan tubuhnya yang besar. Nah, kenapa Daud bisa menang? Karena Daud itu bawa nama Tuhan. Dia bukan bawa kesombongannya, saya kan besar, baju saya akan terbuat dari baja, mana bisa, senjata kayak apapun gak akan tembus. Sombong kalau si Goliat. Tapi kalau Daud, dia bawa nama Tuhan. Nah, akhirnya Daud dan tentara Israel itu mereka menang. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu ada rasa takut, atau anak-anak sekolah minggu mungkin ada rasa orang lain menjelekkan anak-anak takut gitu. Anak-anak ingat kalau anak-anak itu punya Tuhan yang hebat,
Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar. Jadi nggak usah takut, karena kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita, jadi nggak usah takut. Tapi anak-anak mesti ingat, kalau anak-anak bisa menang untuk mengalahkan itu rasa takut mungkin gelap, atau takut teman-teman ngejelekin. Nah, anak-anak supaya menang, caranya anak-anak mesti rajin berdoa. Anak-anak tuh mesti jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin, terus harus bisa juga baca Alkitab. Lagi, anak-anak jangan lupa beribadah, ya. Jangan lupa mesti beribadah supaya Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, dan anak-anak nggak akan merasa takut karena Tuhan ada di hidup kita, dan Tuhan itu besar, dahsyat dan luar biasa yang menolong anak-anak sampai pada hari ini, ya. Puji Tuhan, anak-anak tetap di rumah saja, dan anak-anak jaga kesehatan. Terus anak-anak juga harus bisa di rumah berdoa, mau tidur berdoa, mau makan juga berdoa. Terus harus baik-baik sama orang tua, ya. Anak-anak sekolah minggu. Nah, puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat, tetap menjadi anak-anak yang pemberani, tetap menjadi anak-anak yang kuat seperti Daud. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Di hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami Tuhan sudah memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati dalam usia pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan Tuhan Yesus berkati dalam usia pendidikan mereka Tuhan. Berikan mereka kemintaan dan kemampuan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh terus melayani Engkau lewat pelayan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Dan kami boleh memberitakan Tuhan kabar baik, kebenaran tentang keselamatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing Bapa. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, Tuhan berkati mereka dalam usaha Tuhan, dan kesehatan mereka. Tuhan Yesus yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan Yesus, mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang bermalas-malasan, kiranya Tuhan Yesus jaga mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka yang sedang sakit, dengan kuasa di-Mu mereka yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Dan mereka yang bermalas-malasan Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan boleh rajin Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menerima berkat firman dan sukacita yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami mau berdoa juga Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus kami bertempat tinggal, kami berada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus jaga lindungi kami semua Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, dimana Tuhan pada waktu sekarang ini Tuhan Yesus, kami Tuhan anak-anak sekolah minggu tidak dapat beribadah di gereja kami Tuhan.
Tuhan Yesus, ada satu Tuhan, wabah Tuhan yang melanda Tuhan terjadi Tuhan Yesus, yaitu virus Tuhan Yesus, sehingga membuat kami tidak dapat datang beribadah di gereja. Tapi Tuhan Yesus, dengan kesungguhan hati kami Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan satu keadaan dan kondisi Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan boleh sampai kepada kami anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, menjamah dan melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa di minggu yang akan mendatang Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tamatkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.